Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil Alhamdulillah. Tadi bertanya hikmah apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, begitu ya? Iya. Hikmah yang terkandung dalam surat Al-Fatihah ini ada yang tersurat, ada yang tersirat. Cuman kebanyakan dari kita ini tidak begitu peduli. Padahal sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Surat Al-Fatihah ini adalah disebut juga Ummul Quran, induknya Al-Quran. Jadi andai kata Al-Quran ini diringkas, intisarinya itu terdapat dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, bukan 6 ayat ya, 7 ayat. Dari Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat kedua, dan seterusnya. Surat Al-Fatihah ini sangat penting sekali. Kalau kita kepingin munajat, berdoa, zikir, tidak boleh meninggalkan surat Al-Fatihah. Kita sholat pun bahkan menjadi rukun sholat. Kalau kita sholat tidak baca surat Al-Fatihah, enggak sah. Walaupun sholat kita ini khusyuk tumanina, enggak sah. Karena rukun salah satunya harus baca surat Al-Fatihah. Walaupun surat Al-Fatihah ini nggak bisa dibaca secara sempurna keseluruhannya 7 ayat, bisanya cuma mungkin 3 ayat atau 4 ayat karena masih belajar. Tetap harus baca surat Al-Fatihah. Ini rukun sholat. Tidak hanya sholat fardu saja, sholat sunnah yang lain pun rukunnya surat Al-Fatihah. Maka penting sekali. Nah, dalam kesempatan ini singkat saja, ada yang tersirat yang dituangkan di dalam surat Al-Fatihah ini yang mesti kita harus kaji, yang mesti kita harus mengerti, yang mesti harus kita share atau kita bagi dengan yang lain. Penting. Nah, intinya dimulai dari ihdinas siratal mustaqim. Coba lihat. Ihdinas siratal mustaqim. Duh Gusti, duhai Allah, tunjukkan kami. Nah, ini rujuknya kepada kita semua. Kita semua itu kita yang ada dimanapun nggak masalah. Kita semua orang-orang beriman khususnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami, ya Allah, setiap hari, setiap saat. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Kau ridhoi. Setiap hari ini kita banyak jalan yang salah. Setiap hari ini kita perlu ditunjukkan oleh Allah siratal mustaqim, jalan yang benar. Allah memberi penjelasan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang benar itu, nah kata Allah, firman Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang benar itu adalah untuk orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Bukan jalannya maghdub, bukan jalan orang-orang yang maghdub. Dan bukan jalannya orang-orang yang dhalin, bahasa Indonesianya dolim gitu. Intinya ada 3 golongan manusia yang dituangkan, yang tersirat dalam surat Al-Fatihah. Dalam kehidupan ini ada 3 golongan manusia. Manusia yang pertama, golongan manusia yang pertama disebut an'amta 'alaihim, orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu. Ini yang harus kita ubah, ini yang harus kita cari, ini yang harus kita rebut, ini yang harus kita dapatkan. Orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Nah, golongan yang kedua, jangan ini ghairil maghdub. Jangan masuk golongan orang yang maghdub. Orang yang maghdub itu orang yang dibenci oleh Allah, orang yang dimurkai oleh Allah. Nauzubillah. Dan golongan yang ketiga lebih-lebih
waladhdallin, dan bukan orang yang dhalin. Bahasa Indonesia-nya dolim. Orang yang menganiaya diri sendiri, orang yang sesat disesatkan oleh Allah. Nauzubillah. Jadi tiga golongan manusia. Nah, jangan orang yang dolim, orang yang sesat, jangan orang yang maghdub, orang yang dibenci, tapi carilah yang pertama, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. An'amta alaihim, para mufassirin, ahli tafsir, para fuqaha, ahli hukum, ulama kiai, jumhur ulama mengatakan, menjelaskan, orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu ciri-cirinya atau artinya orang yang diberikan hidayah. Risalah Rasulullah nyampe, diberikan hidayah, diberikan petunjuk Islam. Nah, akhirnya kita masuk Islam dan ngerti Islam, agama Islam.